Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Kalista Sania dengan NIM 023. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok saya, yaitu kelompok 3, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Akhlak sebagai Modal Sosial bagi Keberhasilan Hidup Seseorang. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Agista Kalista Sania dengan NIM 023. Yang kedua ada Ilvi Nurdiana dengan NIM 002. Yang ketiga ada Nur Fajriya Safitri dengan NIM 026. Dan yang keempat ada Leli Afidatu Zulfia dengan NIM 033. Dan yang terakhir ada Amelia Pujanovianti dengan NIM 018. Baik, mari kita mulai presentasinya. Baik, perkenalkan, nama saya Agista Kalista Sania dengan NIM 023. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian akhlak. Akhlak merupakan bagian terpenting kita dalam melakukan interaksi antar sesama, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan tidak kalah pentingnya dalam agama Islam. Di sini pengertian akhlak terbagi menjadi 3. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut etimologi, dan yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama menurut bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti tingkah laku atau peragai, adat kebiasaan, budi pekerti atau tabiat. Dan secara etimologinya, akhlak memiliki arti sebagai tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Baik, yang terakhir adalah pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang atau manusia itu, yang dapat menimbulkan satu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikirannya lagi. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam jiwa seseorang, dan sifat itu akan timbul di setiap ia bertindak tanpa merasa sulit, yaitu timbul dengan mudah karena sudah menjadi budayanya dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai persamaan akhlak, etika, dan moral. Ternyata akhlak, etika, dan moral memiliki persamaan satu sama lain. Persamaannya diantaranya yaitu yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu pada gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik tentang seseorang tersebut. Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip hidup manusia untuk menalar harkat dan martabat kemanusiaannya. Dan yang terakhir, akhlak, etika, dan moral seseorang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat konstan. Namun, akhlak, etika, dan moral seseorang tersebut memiliki potensi positif yang dimiliki setiap orangnya. Ilvi Nurdiana, NIM 228620600002. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, akhlak merupakan sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Akhlak juga berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, etika. Etika merupakan ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam kehidupan manusia. Etika juga berdasarkan pada akal pikiran manusia itu sendiri. Selanjutnya, moral. Tindakan manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Moral berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sekitar. Selanjutnya, sumber akhlak dalam Islam. Sumber akhlak dalam Islam adalah sesuatu yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sumber akhlak dalam Islam yaitu terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis.
Baik, saya Nur Fajriya Safitri, NIM 026. Saya akan menjelaskan dasar akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ada 2 dasar akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Yang kedua terdapat pada surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur. Ada 2 dasar akhlak dari hadis yang secara eksplisit menyinggung akhlak tersebut, yaitu sabda Nabi, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya bahwasanya dia Rasulullah diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut merupakan salah satu dari sekian hadis yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Dalam hadis ini, Nabi menjawab pertanyaan salah satu seorang sahabat tentang siapakah yang paling mulia di kalangan orang-orang mukmin, maka beliau bersabda, mukmin terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi Muhammad SAW menjadikan akhlak mulia sebagai parameter keimanan seseorang. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin baik pula imannya. Nabi Muhammad merupakan contoh terbaik yang dalam meneladani akhlak yang mulia. Jika telah dijelaskan bahwa Al-Quran dan hadis Rasul adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber akhlakul karimah. Saya Lali Afidatu Zulfia, NIM 033 akan menjelaskan tentang akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang sangat berperan positif dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadikan modal sosial yang sangat berperan dalam mengurangi konflik sosial. Hal tersebut tidak lepas dari adanya suatu kepercayaan sebagai modal utama, antara lain dalam membangun sifat-sifat atau nilai-nilai akhlak sosial, kebersamaan, toleransi, empati yang sesuai dengan syariat agama Islam. Seseorang yang menjadikan akhlak sebagai modal sosial pastilah akan berhasil hidupnya, karena ia memiliki etika dan moral yang baik, yang dimana akan disenangi dimanapun ia berada, yang kemudian akan membawa dampak bagi segala sesuatu yang dijalaninya. Selain itu, akhlak juga akan berguna secara efektif dalam upaya membersihkan diri manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Diketahui bahwa manusia memiliki jasmani dan rohani. Jasmani dibersihkan secara lahiriah melalui fikih, sedangkan rohani dapat dibersihkan secara batiniah melalui akhlak yang baik. Dan saya Amelia Bujanovianti, nomor NIM 018, dan saya akan melanjutkan slide selanjutnya yang membahas tentang konsep yang dapat dilakukan agar memiliki akhlak yang baik. Ada beberapa konsep, yaitu yang pertama, beribadah dengan benar, kedua, bertakwa dengan baik, yang ketiga, belajar tiada henti, yang keempat, bekerja keras dan ikhlas, yang kelima, bersahaja dalam hidup, keenam, membantu sesama, dan yang terakhir, yang ketujuh, selalu membersihkan hati. Dengan konsep tersebut, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita memiliki akhlak yang baik, maka kesuksesan akan dengan mudah kita dapat dan raih, baik itu kesuksesan dunia maupun akhirat.
Dan seseorang yang mendapat kebahagiaan atau keberhasilan karena akibat tindakan yang baik dan benar dan berakhlak baik, maka akan memperoleh yang pertama, irsyad, artinya dapat membedakan antara amal baik dan amal yang buruk. Yang kedua, taufik, perbuatan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan dengan akal yang sehat. Dan yang ketiga, hidayah, berarti seseorang akan gemar melakukan yang baik dan terpuji serta menghindari yang buruk dan tercela. Dan adapun beberapa hasil atau hikmah dan faedah jika seseorang berakhlak antara lain sebagai berikut: dapat meningkatkan derajat seseorang, dapat menuntun dalam kebaikan dan menifatasi kesempurnaan iman, dapat menepati kedudukan yang terhormat dari hari kiamat, dan dapat membina kerukunan antar tetangga dalam bermasyarakat, dan yang terakhir dapat mensukseskan pembangunan bangsa dan bernegara. Baik, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, saya sebagai moderator meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah penyebutan kata maupun kalimat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.